Yo gadget ini, selamat datang di channel Alfi Toto. Dan sekarang saya akan review sebuah smartphone yang sebelum Redmi Note 9 series keluar belum lama rilis di Indonesia ini membawa beberapa peningkatan yang gitulah ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah seri pendahulunya masih worth it dibeli untuk tahun 2020 ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan semuanya akan saya jabarkan di dalam video ini. And welcome Redmi Note Edge. Oke, sekarang saya mulai dari kelebihannya dulu. Bahkan untuk Redmi Note 9 sendiri, dia malah di downgrade mulai jadi plastik. Tapi ini tuh Redmi Note 8 ya. Untuk pendahulunya itu Redmi Note 8 ini tuh malah mewah banget pas diunggah. Bodinya belakangnya full kaca, Gorilla Glass 5 pula. Untuk port USB dia udah Type C yang benar-benar mempermudah hidup saya. Support 18 watt pula. Maksudnya diisi dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 2 jam. Untuk kamera dia cukup mumpuni di segala kondisi, tapi untuk ultra low light dia benar-benar tetap pada kodratnya di 2 jutaan. Terus buat sektor layar sudah full screen view notch yang sebenarnya cukup mainstream ya, bisa menampilkan gambar dengan tajam kualitasnya, serta udah full HD 1080p berpanel IPS. Terus kualitas single button firing speakernya lumayan baik, bass dan treble-nya cukup angkat. Bahkan saking kuatnya ini speaker Note 8, dia bisa buat niup lilin juga loh. Udah dikasih case dan anti gores bawaan yang sudah terpasang di layarnya. Oke, sekarang saya lanjut dari kekurangannya. Tampilan Note di beberapa aplikasi tidak bisa full screen sepenuhnya. Contoh seperti saya saat memainkan Damon PS2 Pro. Dia juga tidak kunjung dapat update ke Android 10, padahal saudara dekatnya sudah pada dapat, seperti Redmi Note 8 Pro. Pada awal pemakaian sih layarnya oke-oke aja ya, tapi pas sudah jalan 4 bulan di pemakaian saya, ada burn in yang kadang agak ganggu. Sebenarnya sih bisa juga hilang sendiri untuk beberapa saat. Terus waktu dicas Redmi Note 8 agak panas suhu bodinya. Khawatir untuk kesehatan baterainya jangka panjang. Mudah-mudahan cuma unit saya aja sih. Dan jujur sampai sekarang baterainya masih belum drop selama pemakaian di 6 bulan ini. Oke, untuk spesifikasi Redmi Note 8 pakai layar IPS LCD 6,3 inch 1080p Full HD Plus dengan rasio layar 19,5:9 yang udah dibalut Gorilla Glass 5. Versi Android dia udah pakai 9.0 Pie yang dibalut dengan MIUI 11. Terus untuk chipset dia udah pakai Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer dan ditenagai dengan GPU Adreno 610. Terus untuk storage varian yang saya pakai adalah varian 64 GB internal dengan tipe MMC. Terus dia juga ada dual SIM dengan dedicated micro SD, jadi nggak perlu gonta-ganti dual SIM lagi. Untuk RAM dia sudah 4 GB. Sebenarnya ada varian juga di 3 dan 6 GB. Terus untuk kamera utama dia bertipe quad kamera. Pertama saya sebutin adalah 48 megapiksel kamera utama dengan aperture f1.8. Terus ada kamera ultra wide dengan 8 megapiksel dengan aperture f2.2. Ada tambahan lagi kamera makro dan depth sensor yang masing-masing ada 2 megapiksel. Untuk video dia bisa rekam 4K 30 fps slow motion di 240 fps juga. Sudah mendukung ACE ya. Untuk selfie kamera dia ada 13 megapiksel dengan aperture f2.0 yang bisa ngerekam video full HD 30 fps. Nah, untuk baterainya udah 4000 mAh ya, lumayan, dengan Type C fast charging 18 watt. Walaupun adapter bawaannya masih 10 watt, jadi harus beli lagi nih guys. Oke, untuk performance kalau ngomong Snapdragon 665 tuh chipset mainstream banget buat segmen 2 jutaan ya. Tapi kalau lagi nyari HP buat gaming, ini sih pakai oke juga ya buat game-game yang mainstream juga kayak COD Mobile,
dan lain-lain. Saya juga jarang nemuin frame drop atau throttling yang signifikan saat saya memainkan game. Dan buat buka banyak aplikasi tuh masih cukup gegas ya. Untuk awetan baterainya sebenarnya bisa seharian penuh untuk pemakaian tergolong medium. Dan kalau untuk main game dari penuh sampai kosong bisa makan sekitar waktu 6 jaman. Untuk rekaman sensor dia ada gyroscope, cuma tidak terlalu maksimal untuk digunakan karena sedikit delay. Dan untuk kelengkapan sensor lainnya sudah cukup lengkap khas HP entry level pada umumnya. Terus juga ada IR blaster buat remote, dan gak lupa ada LED notifikasi serta radio FM yang udah langka buat HP keluaran 2020. Untuk fingerprint dan face unlocknya no komplain lah ya. Terus untuk tampilan hasil foto dan videonya, kekuatan fokusnya cukup cepat, terkhusus kalau di luar ruangan. Efek bokehnya tuh kental banget sih, dengan dynamic range yang cukup rata di segala kondisi backlight sekalipun, serta low light capability yang oke-oke aja untuk kelas harganya. Walaupun saat saya pakai di night mode, noise-nya malah jadi banyak banget nih guys. Untuk kamera selfie kualitasnya udah cukup baik ya, kalau untuk sekadar post di media sosial aja. Cuma keluhan saya tuh di update software, tolong nanti efek beautify nya bisa dimatiin sepenuhnya. Untuk kamera makro jarang banget saya pakai karena cuma 2 megapiksel. Untuk ultra wide di beberapa kondisi saya sih masih oke pakai ini, namun di sosiri di pinggirannya tuh agak ganggu sih sebenarnya. Terus untuk kamera bokeh udah cukup rapi, namun di objek rumit seperti rambut ya masih agak berantakan. Oke, jadi untuk kesimpulannya gimana nih guys? Seri Redmi Note terbaru kan udah keluar nih, yaitu Redmi Note 9 series. Ntar dulu. Saya coba objektif untuk tidak membandingkan dengan merek di luar Xiaomi, karena persaingan HP entry level tahun 2020 tuh cukup ketat banget sih. Paling yang bisa saya simpulkan adalah jika kamu pengen nyari HP dengan body solid, berbalut Gorilla Glass 5 dan hal-hal kecil lainnya diperhatikan oleh Xiaomi secara detail, menurut saya Redmi Note 8 ini tuh spesial banget. Kenapa? Karena di harganya yang cuma 2 jutaan aja, kualitasnya udah cukup merata di semua aspek. Bahkan sampai sekarang dia masih masuk top pencarian HP untuk kelas jutaan, 2 jutaan. Oke, gitu aja bisa saya kasih reviewnya. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Like, share, subscribe. Aku pamit dan bye.